Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 41. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah yang juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah gereja yang mewartakan. Yesus selalu berhadapan dengan orang-orang Farisi yang secara masif mencari-cari kesalahannya. Mereka ini adalah kelompok Yahudi yang sangat ketat menjalankan hukum. Mereka mentaati hukum sampai hal-hal yang kecil. Namun sesungguhnya mereka banyak membuat belenggu dan membebani banyak orang dengan hukum dan aturan. Dan lebih tragis lagi, mereka menuntut orang lain mentaati hukum sementara dirinya tidak peduli dengan hukum. Mereka hanya menuntut dan menghukum orang lain tanpa melihat benar salahnya, kesalahan, dan juga mereka tidak mampu untuk mengoreksi diri sendiri. Mereka melihat Yesus dan para muridnya tidak mencuci tangan sebelum makan dan menilai hal itu sebagai pelanggaran terhadap hukum yang dipandang sebagai tindakan najis. Yesus melihat cara pandang dan penilaian mereka itu, maka ia merespon dengan sangat pedas. "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Saudara-saudari, Yesus menilai orang-orang Farisi sebagai orang munafik yang tidak konsisten antara kata dan perbuatan. Luarnya memang kelihatan baik, suci, kudus, tetapi dalamnya penuh kejahatan dan kebusukan. Gaya hidup orang Farisi itu terkadang menjadi gaya hidup kita juga. Kita sibuk memoles hal-hal luar, tapi mengabaikan, bahkan tidak peduli dengan kedalaman batin dan hati kita. Hati dan tindakan kita mesti sejalan. Karena kita dipanggil untuk menjadi
orang yang selalu melakukan segala sesuatu berdasarkan hati yang jernih dan murni. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang jujur, maka hati kita harus dijernihkan dan dimurnikan. Apabila kita ingin tidak mendapat kritikan pedas dari Yesus, maka kita harus melakukan suatu tindakan berdasarkan hati yang murni dan bersih. Jangan sampai kita juga mendapat kritikan pedas dari Yesus, sama seperti orang-orang Farisi. Saudara-saudari, kita harus merubah diri dan menjauhi kemunafikan kita dalam hidup kebersamaan dengan sesama yang lain. Kita diundang untuk selalu menata ruang batin, mencuci dan membersihkan hati dengan rahmat Allah. Kita membuka diri pada Roh Kudus supaya jiwa raga kita menjadi bersih, sehingga apapun yang kita lakukan selalu mengalir dari hati yang murni. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.